Anak-anakku, marilah kita mengawali perayaan Ekaristi pada siang hari ini dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama berkumpul merayakan Ekaristi, tanda kasih Allah kepada kita. Perayaan Ekaristi dipersembahkan untuk kedamaian kekal Ibu Sri Subana. Kita juga berdoa untuk kita masing-masing, untuk Papa Mama, Oma Opa, juga saudara-saudari yang lain, kesejahteraan dan sukacita dalam Tuhan. Marilah di awal perayaan Ekaristi ini kita mempersiapkan diri dengan mengakui dosa dan kelemahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus kasihanilah kami.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperlengkapi kami dengan rahmat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Semoga kami semakin tekun untuk mengembangkan rahmat-Mu itu, sehingga kami dapat hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Aku sendiri besok akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Sedangkan Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah hal berikut ini. Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah pasukan Israel. Sebaliknya, apabila Musa menurunkan tangannya, Amaleklah yang lebih kuat. Tetapi menjadi penatlah tangan Musa. Maka Harun dan Hur mengambil sebuah batu, meneletakkannya di belakang Musa, supaya ia duduk di atasnya. Lalu Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Demikianlah sabda Tuhan. menjaganya
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya, wartakanlah sabda Allah. Siap sedialah selalu, baik atau tidak waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah sabda Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu. Ia berkata, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Tuhan berkata, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Putra Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Hari ini Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Apa artinya perumpamaan? Ya, perumpamaan, umpama, ya, seandainya, bukan yang sesungguhnya terjadi. Tetapi justru karena itu ceritanya dibuat menjadi jauh, ya, menjomplang. Sebagai perumpamaan dikatakan hakim yang tidak adil, dan itu kalaupun bahkan hakim yang tidak adil, yang jahat, katakan begitu, itu hatinya tergerak oleh janda itu yang minta tolong supaya dibantu dalam urusan hukumnya, apalagi Allah Bapa kita. Kalau yang jahat saja tahu pada akhirnya harus berbuat baik, apalagi Allah Bapa kita. Tidak akan ragu-ragu, tidak menunggu lama untuk menolong kita. Dan yang diminta dari kita adalah rajin berdoa, tekun berdoa. Seperti apa, Romo? Seperti bacaan pertama. Bacaan pertama tadi ceritanya orang Israel sedang berperang melawan orang Amalek. Lalu Musa dibantu dengan Harun dan Hur, itu para pembantunya, naik ke atas bukit dan mengangkat tangan berdoa. Tapi kan capek, lalu turun. Nah, kalau turun tenaga pasukannya melemah dan mulai dikalahkan. Jadi dia naik mengangkat tangan lagi, berdoa lagi, capek. Lalu pasukannya tenaganya berkurang. Akhirnya pembantunya menopang tangannya supaya terus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa, dan saling membantu untuk mengingatkan untuk berdoa. Dan setelah Musa terus merentangkan tangan berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah memberi kekuatan dan pasukannya menang. Dan itulah kekuatan doa, penyerahan diri, doa yang terus-menerus kepada Allah. Dan jauh lebih baik kalau doanya bersama-sama, saling membantu. Maka nasihat Tuhan Yesus atau nasihat kitab suci hari ini untuk kita semua, berdoa tidak jemu-jemunya, berdoa juga bersama papa mama, kakak adik, mungkin juga oma opa di rumah, ya, tidak jemu-jemu. Sebelum dan sesudah makan, doa malam. Kalau doa pagi mungkin agak susah, doa malam masih bisa. Saya masih ingat sekian puluh tahun yang lalu, waktu saya masih seumuran dengan kalian di SD, berdoa setiap malam bersama dengan bapak ibu dan kakak-kakak. Lebih-lebih di bulan Oktober ini berdoa rosario bersama-sama. Waduh, kalau giliran doa rosario mulai jam 8:30 malam, di tengah doa rosario tertidur, ya tidak apa, bangun-bangun sudah di tempat tidur, kaki sudah dicuci, dibersihkan oleh ibu dengan lap basah, dan tidak apa, tetapi tetap berdoa. Dan kebiasaan yang baik membuat kita tahu apa yang harus dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dan itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, ya, berdoa tidak jemu-jemunya. Dengan berdoa kita makin dekat satu sama lain, tetapi lebih dari itu dekat dengan Tuhan. Bukan hanya doa-doa permohonan, tetapi juga doa syukur dan pujian, berterima kasih atas papa mama, atas oma opa, kakak adik, dan juga berbagai kesempatan baik yang boleh kita alami. Seperti Ekaristi ini,
kita berkumpul bersama sebagai satu gereja, umat Allah, teman-teman dalam Tuhan, berdoa bersama, mengucap syukur bersama, dan mohon untuk pertumbuhan, perkembangan hidup, kesehatan juga semangat bagi setiap dari kita. Kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan persiapan Ekaristi saat Tuhan Yesus sendiri menghadirkan diri dan memberikan dirinya kepada kita. Amin. Anak-anakku, saudara-saudari, marilah sekarang kita berdiri. Kita perbarui iman kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, anak-anakku, marilah kita mengindahkan anjuran Tuhan kita Yesus Kristus, supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Marilah kita mohon supaya doa kita disampaikannya di kehadapan Bapa kita di surga. Bagi para warga yang diserahi tugas pelayanan tertentu dalam gereja, semoga mereka yang diserahi berbagai tugas pelayanan dalam gereja menjadi orang-orang yang bersemangat doa dengan mengingat sabda Tuhan Yesus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah mengenal atau baru mencari Allah, semoga semua orang yang mengenal atau baru mencari Allah tidak ragu-ragu untuk berwawancara dengan Dia lewat doa yang keluar dari lubuk hatinya. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengalami kekeringan dalam hidup rohani mereka, semoga semua orang yang mengalami kekeringan rohani tetap bertekun dalam iman bahwa Allah senantiasa mendampinginya, meskipun mereka tidak melihat dan merasakannya. Semoga malam gelap kehidupan rohani mereka menjadi saat untuk menyadari kebutuhan mutlak akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ibadat ini, semoga kita semua belajar memohon dengan tidak jemu-jemu segala sesuatu yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan semoga perayaan Ekaristi ini membuat kita serta dunia kita lebih akrab dengan Allah. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa permohonan kami. Jadikanlah kami ini umat yang tekun berdoa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Berdoalah, saudara-saudari, anak-anakku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh mata layan. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur, beserta ungkapan syukur dan semua permohonan kami kepadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan
dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami matakan, hingga Engkau datang. Maka sambil mengenangkan Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Kau persatukan bagimu dalam kurban Putra-Mu. Dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini, anak-anak-Mu, dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Vincentius. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di takhta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau undang dalam perjamuan kudus-Mu dan Kau kenyangkan dengan santapan rohani. Semoga Engkau berkenan menambahkan iman kami kepadamu dan cinta kasih kami kepada sesama, serta pengharapan akan hidup baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Anak-anakku, saudara-saudari, Bapak Ibu silakan duduk. Kita ada pengumuman agak panjang. Halo adik-adik semua. Halo. Adik-adik, bulan lalu kita memperingati BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Bulan lalu kita mengadakan lomba lektor dan mazmur. Hari ini kakak akan membacakan urutan pemenangnya. Adik-adik di sini siapa yang Dan kriteria yang terakhir itu untuk penampilan yang meliputi gestur, mimik wajah, dan kotak mata. Oke, sekarang kakak akan bacakan siapa yang menang dalam lomba mazmur. Karena ada 4 pemenang, jadi saya mulai dari juara keempat dulu ya.
Minta tolong Romo, langsung foto ya. Ambil. Selamat kepada adik-adik yang menangkan lomba Mazmur. Selanjutnya kakak lanjutkan dengan lomba lektor.
Selamat kepada adik-adik pemenang lomba. Kenapa? Belum kesan pesan. Nanti ini. Oh, Nah, Roma. saya berdiri di sini saja. Atau Roma dulu aja. Itu lomba apa? Juri dulu Roma. Oh, Iya. oke, Bentar. oke. Roma juri juga. Selanjutnya kita panggilkan dan dari juri Kak Ria sebagai juri. Saya pakai ini saja. Kak Fredrik sebagai perwakilan dari Sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi pemenang lektor dan pemazmur dalam lomba yang kemarin. Saya senang dengan adik-adik, memang ada menang ada kalah ya. Jadi memang sebetulnya semua sudah bisa membaca dengan baik. Cuma memang ada yang masih kayak temponya terlalu kecepatan, suaranya kurang terdengar seperti itu. Dan ada artikulasinya yang masih kalau saya bilang artikulasi mungkin adik-adik kurang mengerti. Maksud saya membacanya masih belum sempurna pada saat mengucapkan kata-kata itu sih menurut saya. Tapi rasanya karena memang masih untuk adik-adik ini semuanya masih baru pemula ya. Jadi masih banyak waktu untuk belajar untuk menjadi juara berikutnya. Terima kasih, tetap semangat untuk selanjutnya. Selamat sore, saya juga mengucapkan selamat kepada adik-adik pemenang lomba pemazmur juga. Kalau saya lihat semangat dari adik-adik lumayan sudah sangat-sangat bagus menurut saya ya. Memang ada satu dua buah hal yang mungkin perlu dikembangkan lagi dari teman-teman, dari adik-adik yang mengikuti lomba. Tapi prinsipnya gini, adik-adik semua di sini kan masing-masing punya bakat-bakat tersendiri ya. Nah ini ada beberapa dari kalian yang mungkin pintar bernyanyi. Nah itu saya merasa sangat senang karena adik-adik semua juga mau menggunakan talentanya itu untuk melayani Tuhan di gereja. Begitu aja. Nah itu yang mungkin saya harapkan supaya adik-adik kedepannya bisa jadi pelayan di gereja juga menggunakan talenta yang adik-adik punya. Begitu. Itu aja dari saya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang dan peserta lomba. Meskipun tidak diminta, Romo Satrio nyerondol ya, supaya biar cepat selesai. Terima kasih banyak tentu saja untuk partisipasinya. Lomba pemazmur ada 12 peserta, lomba lektor ada 18, banyak ya. Dan kita itu belajar sekarang ini sebenarnya nama juara sudah tidak banyak dipakai ya. Ranking 1, 2, 3 itu sudah tidak umum dipakai. Kalau di sekolah tempat saya mengajar, kita tidak pakai ranking 1, 2, 3, tapi pakai honor roll. Jadi semua yang dapat nilai A dalam matematika mendapat penghargaan. Semua yang dapat nilai
bukan 1, 2, 3, tapi semua yang mendapat nilai A dari sains mendapat penghargaan. Ya, harapannya seperti itu. Kita menghargai semua. Juga adik-adik, bukan soal kalah menang, melainkan pemberian diri. Mengungkapkan diri, pemberian diri. Dan pemberian diri paling baik adalah pelayanan. Maka saya tentu saja berharap adik-adik, anak-anakku yang ikut lomba lektor juga sudah mulai persiapan bahwa lektor bukan hanya soal menang kalah atau baik-baikan, tetapi dalam pelayanan menjadi melayani dalam tugas membaca kitab suci dalam perayaan Ekaristi atau ibadat sabda di rumah. Juga mereka anak-anakku yang ikut lomba pemazmur juga bersemangat dalam melayani, bukan hanya sebagai pemazmur, tapi sebagaimana dipromosikan Kak Febri tadi itu ikut paduan suara. Ya boleh ya, kalau bisa juga sebagai organis, kalau punya bakat dan minat untuk menjadi organis. Semua yang kita punya kita pakai untuk pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama. Dengan itu kiranya semua dari bagian hidup kita berkembang. Ya, selamat untuk semua yang berpartisipasi dan juga yang memperoleh penghargaan lebih dari yang lain, tetapi semua berharga, semua dihormati dan dihargai, dan semua didukung untuk berkembang dalam pelayanan. Terima kasih. Akan kami bagikan sedikit kenang-kenangan untuk Dewan Juri, Romo Satrio, Kak Ria sama Kak Fredrik. Untuk adik-adik peserta lomba yang lain, nanti semua akan dapat sertifikat lomba, bisa diambil di depan. Setelah itu jangan pulang dulu, kita akan ada sesi foto dengan semua peserta. Sekali lagi selamat kepada semua pemenang dan terima kasih atas semua yang sudah membantu jalannya lomba sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Anak-anakku, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah sekarang kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, anak-anakku, pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus kawan karib, tak mengenali
Adik-adik peserta lomba lektor dan mazmur, silakan berkumpul di depan gereja ya. Kita akan foto bersama dengan Romo. Adik-adik mengikuti lomba lektor dan mazmur, silakan berkumpul di depan gereja.